Kelompok sosial teratur, ragam-ragam kelompok sosial, disusun oleh Revani Indrika Anggisti, tugas sosiologi oleh Ustazah Hayati Salma, Pondok Pesantren Sumatera Tawalik Parabe. Definisi dari kelompok sosial teratur adalah sebuah kelompok yang sengaja dibuat serta memiliki aturan yang tegas di dalamnya, memiliki program kegiatan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan yang jelas, terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial primer. Kelompok sosial primer adalah suatu kelompok yang dimana anggotanya sedikit namun hubungannya dekat dan langgeng. Akan tetapi tidak semua kelompok yang anggotanya sedikit bisa kita kelompokkan sebagai kelompok sosial primer. Ciri-ciri kelompok sosial primer. Yang pertama, interaksi antar anggotanya lebih dekat, erat, dan solid. Yang kedua, bersifat irasional dan tidak didasari dengan pamrih. Artinya, setiap individu atau setiap anggota yang bergabung dengan kelompok tersebut didasari dengan rasa kekeluargaan dan mengedepankan rasa simpati. Contoh dari kelompok sosial primer adalah keluarga. Hubungan antara anggota keluarga sangat erat, intim, dan penuh kasih sayang. Kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak harus mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan mempunyai sifat yang tidak langgeng, karena didasari pada kepentingan yang sama. Contohnya adalah paguyuban wali murid, di mana wali murid hanya berkumpul di saat ada rapat atau pertemuan di antara wali murid dan wali guru. Yang kedua, kelompok sosial formal dan non-formal. Kelompok sosial formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas, sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Contohnya adalah Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia terbentuk karena adanya visi dan misi yang sama. Itulah yang melatar belakangi terbentuknya suatu kelompok sosial formal. Selanjutnya, kelompok sosial non-formal. Kelompok sosial non-formal adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya, sehingga tidak mempunyai struktur yang jelas. Pertemuan yang sering melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial non-formal. Contohnya adalah pertemanan antara 6 orang ini. Karena mereka sering bertemu, sering bermain, dan berada dalam suatu tempat yang sama, terbentuklah kelompok sosial non-formal di antara mereka. Yang ketiga, kelompok sosial in-group dan out-group. Kelompok sosial in-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana di antara anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu sama lainnya. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kami atau kamu, kita atau mereka. In-group adalah kelompok sosial di mana seorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Contohnya adalah EXO-L dan ARMY. Individu yang tergabung dalam EXO-L mendefinisikan dirinya sebagai fandom atau penggemar dari EXO. Oleh karena itu, ARMY merupakan outgroup bagi EXO-L. Mereka, ARMY, merupakan outgroup. Begitu juga dengan sebaliknya. Kelompok sosial outgroup. Sedangkan outgroup adalah kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita, di luar kami. Kelompok di luar itu adalah mereka. Outgroup merupakan kelompok sosial yang berada di luar in-group. Perasaan in-group dan out-group merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan dengan etnosentrisme atau merasa masing-masing dari mereka itu paling baik atau yang terbaik. Contohnya adalah EXO-L dan ARMY lagi. Individu-individu yang tergabung dalam ARMY mendefinisikan dirinya sebagai fandom atau penggemar dari BTS, dan EXO-L, mereka bagi ARMY adalah outgroup. Jadi, ARMY adalah outgroup
Jadi, ARMY adalah outgroup dari EXO-L dan EXO-L adalah outgroup dari ARMY. Dan terakhir, yang keempat adalah kelompok sosial Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kelompok sosial Gemeinschaft. Gemeinschaft adalah suatu kelompok sosial yang ditandai dengan adanya hubungan yang erat, eksklusif, dan intim di antara anggota-anggotanya, yang mendasarkan pada hubungan batin sehingga bersifat alamiah, murni, dan cenderung kekal. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ikatan darah, Gemeinschaft of Blood, kedekatan tempat, Gemeinschaft by place, dan kesamaan keahlian, cara berpikir, dan sejenisnya, Gemeinschaft of Mind. Contohnya adalah potluck keluarga ini, di mana sebuah keluarga berkumpul karena adanya hubungan darah, Gemeinschaft by blood. Kelompok sosial Gesellschaft. Gesellschaft adalah suatu kelompok sosial di mana para anggota yang ada dalam kelompok tersebut berhubungan karena adanya kepentingan yang sama. Oleh karena itu, hubungannya cenderung tidak kekal dan berorientasi pada ekonomi. Contohnya adalah para pengusaha yang sedang berkumpul atau meeting membahas tentang perusahaan mereka atau usaha mereka. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.